Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu khair, sabahun nur. Kaifa halukum jami'a? Alhamdulillah bi khair. Di video kali ini Ana akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama bahasa Arab dengan tema al-isti'anah, atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia yaitu ungkapan minta bantuan atau pertolongan. Jadi teman-teman, untuk mengungkapkan minta bantuan atau pertolongan itu ada beberapa polanya. Untuk pola yang pertama yaitu min fadlik plus kata perintah. Nah, misalkan min fadlik khudli al-qumus, yang artinya ambilkan ku kamus. Khudlinya yaitu sebagai kata perintahnya. Contoh yang kedua yaitu ada min fadlik tawasa' qalilan. Tawasa' ini artinya geser. Tawasa' berkedudukan sebagai kata perintah, dan qalilannya itu artinya sedikit, Mbak. Jadi min fadlik tawasa' qalilan itu artinya tolong geser sedikit, atau bisa diartikan dengan tolong diperluas sedikit dong. Contoh pola yang kedua yaitu kata perintahnya dahulu baru min fadlika, artinya kebalikan dari pola yang pertama. Kalau pola yang pertama itu min fadlika dulu baru kata perintah, tetapi kalau untuk pola yang kedua kata perintahnya dahulu baru min fadlika. Contohnya yaitu akhdirli as-sabun min fadlik, yang artinya tolong ambilkan aku sabun. Akhdirlinya sebagai kata perintahnya yang artinya itu ambilkan. Pola yang ketiganya adalah lau samahta plus fi'il amr atau kata perintah. Misalnya lau samahta aslih goltoti, yang artinya kalau boleh koreksi saya dong, atau benarkan kesalahanku dong. Untuk pola yang keempat yaitu kebalikan dari pola yang ketiga. Pola yang keempat fi'il amr dulu atau kata perintah baru lau samahta. Misalnya hatili misalan lau samahta, yang artinya tolong dong kasih saya contoh, atau bisa maaf tolong berikan contohnya. Tapi apakah boleh hanya menggunakan fi'il amr atau kata perintahnya saja tanpa menggunakan lau samahta atau min fadlik? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi akan lebih sopan menggunakan lau samahta atau min fadlik. Jadi perlu diingat ya teman-teman, untuk tujuannya menggunakan lau samahta atau min fadlik itu untuk memperhalus agar ketika kita minta bantuan atau pertolongan ke seseorang tersebut tidak merasa tersinggung. Pola selanjutnya yaitu pola yang kelima, tafaddol plus fi'il amr atau kata perintah plus fadlan la amr. Misalkan pola kalimatnya atau ungkapannya tafaddal aktubu hadhi risalah tafaddal la amr, yang artinya tolong tuliskan surat ini. Uktubnya sebagai fi'il amr dan hadhi risalahnya yaitu sebagai pelengkap dari uktub. Selanjutnya yaitu pola yang keenam. Polanya yaitu ya plus lam titik-titik plus lam titik-titik. Artinya titik-titiknya itu sebagai kata benda atau kalimat isim. Jadi kedua kata benda atau isim tersebut dua-duanya ditambahkan dengan lam. Kata benda itu ciri-cirinya seperti apa? Jadi ada dua kata benda yang dua-duanya ditambahkan lam dan ditambahkan ya di kata awalnya. Misalkan pola kalimatnya atau ungkapannya ya lal falah libnika. Awalnya dua kalimat yaitu falah dan ibnuka. Falahnya yaitu sebagai petani dan ibnukanya sebagai anakmu. Jadi falahnya ditambah dengan lam dan ibnuka juga ditambah dengan lam, dan kata awalnya ditambah dengan ya, jadinya ya lal falah libnika, yang artinya Pak petani tolonglah anakmu. Pola yang terakhir adalah menggunakan pola ya plus titik-titik
Ya, ini sama kata benda juga yang dikasih dengan fathatain plus lam yang diikuti dengan kata benda lagi. Misalnya ada kata benda qauman dengan madmum mau dibentuk pola istighosah, maka qauman kata benda pertama ini bisa dihakati fathatain, bisa juga dihakati domah. Kalau yang dihakati fathatain ya qauman limadlum, sedangkan kalau yang di domah ya qaumul limadlum. Artinya sama, yaitu wahai kaum masyarakat, tolonglah mereka yang terzolimi. Selanjutnya Ana akan memberikan contoh percakapan minta bantu pertolongan menggunakan pola yang pertama. Ya ummi asif min fadlik khudli hidai fi janibuki bikulli sururin ila ayna tadhabi uridu an adhabu ila jami'ah andama irji'i min fadlik ishtari atbaqo janibiyati lil fasya. Na'am ummi. Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila selama penyampaian banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.